Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Manajemen dan Lingkungan. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ashifa, Monica, dan Zainul akan menjelaskan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 pada studi kasus kebakaran di TPA Jatiwaringin. Tugas ini merupakan salah satu syarat untuk bisa lulus mata kuliah proteksi lingkungan dan K3 terapan yang diampu oleh Bapak Dr. Tatan Suika SP MSI. Nah, sebelum memulai pasti kalian bertanya-tanya nih, apa sih SMK 3 itu? SMK 3 sendiri atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan juga produktif. Aturan ini mewajibkan penerapan SMK 3 bagi perusahaan yang memperkerjakan sekurang-kurangnya 100 orang pekerja atau yang mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Tujuan penerapan SMK 3 ini ada 3 ya teman-teman semua. Yang pertama, meningkatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja secara terpadu. Yang kedua, mencegah serta mengurangi angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan yang terakhir, yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien demi mendorong produktivitas. Daripada penasaran, yuk kita lanjut pembahasan kita di podcast ini. Di slide ini ada berita terkait kebakaran di TPA Jatiwaringin. Kami menampilkan beberapa berita teratas yang ada di media online ya teman-teman. Terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh warga sekitar TPA Jatiwaringin. Nah, untuk akibat kebakaran sendiri, warga ini mengalami infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA dan adanya 62 orang yang diungsikan ke wilayah yang lebih aman. Serem juga ya, karena pastinya ada rasa khawatir bagi warga sekitar nih. Latar belakang mengapa kami mengambil judul kebakaran di TPA Jatiwaringin, yaitu karena adanya kejadian kebakaran yang besar di TPA tersebut pada bulan Juni sampai dengan Juli 2026 yang meluas dan menghanguskan sekitar 2 hingga 15 hektar tumpukan sampah dan memicu status tanggap darurat akibat pekatnya asap. TPA Jatiwaringin sendiri adalah tempat pemrosesan akhir sampah yang memiliki luas sekitar 33 hektar dan terletak di Jalan Raya Mauk, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Pada slide ini kami bahas dulu nih secara garis besar mengapa kebakaran bisa terjadi dan apa aja sih dampaknya. Teman-teman semua bisa lihat di slide, ada beberapa poin yang kami tampilkan yaitu proses terjadinya kebakaran, apa dampaknya, penyebab utama kebakaran, dan penerapan SMK 3 untuk pencegahan dan pengendaliannya. Proses terjadinya kebakaran ini akibat timbunan sampah dan adanya suhu yang tinggi, sehingga terjadi kebakaran serta kepungan asap yang tebal. Selanjutnya, apa aja sih dampaknya? Nah, dampak yang ditimbulkan bisa berdampak ke beberapa aspek seperti kesehatan, lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Nanti akan kami bahas lebih dalam ya. Lalu ada penerapan SMK 3 untuk pencegahan dan pengendaliannya nih. Dapat dilihat dari poin-poin tersebut, hal yang harus dilakukan yaitu penilaian resiko, monitoring bau dan suhu, pengendalian administratif, edukasi dan pelatihan, serta kedaruratan dan kesiapsiagaan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih mengenai penerapan SMK 3 pada kebakaran di TPA Jatiwaringin, kita harus lebih paham dulu kenapa kebakaran itu bisa terjadi dan apa sih penyebab kebakaran itu sendiri sulit dipadamkan. Yuk kita bahas teman-teman. Sebenarnya dari segi teknik lingkungan, kebakaran itu bisa terjadi bukan peristiwa yang secara tiba-tiba ya, melainkan hasil dari akumulasi proses biologis, kimia, dan fisika yang berlangsung lama.
Di timbunan sampah itu kan ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organiknya sendiri mengalami degradasi anaerob, yaitu penguraian oleh mikroorganisme tanpa oksigen dan menghasilkan gas metana CH4 serta karbon dioksida CO2. Di mana gas metana ini memiliki rentang mudah menyala pada kisaran konsentrasi 5-15% di udara. Selain pembentukan gas, aktivitas biologis dalam timbunan sampah menghasilkan panas melalui fenomena self-heating, yaitu peningkatan suhu secara alami di dalam tumpukan sampah. Pada musim kemarau, kebakaran ini juga sangat mungkin terjadi karena kadar air sampah menurun sehingga panas lebih mudah terakumulasi dan membentuk hotspot di dalam timbunan sampah. Apabila gas metana bertemu dengan sumber penyalaan seperti percikan alat berat, pembakaran terbuka, atau puntung rokok, maka proses pembakaran tersebut dapat dimulai dan dapat terjadi. Nih, jika teman-teman perhatikan pada slide ini, ada beberapa poin yang kami tampilkan. Yang pertama itu adanya kendala pada saat api berada di bawah tanah atau tersembunyi, di mana yang sering kita sebut sebagai subsurface fire. Api menyebar di rongga internal sehingga menimbulkan titik api berpindah-pindah dan sulit dilokalisasi. Selanjutnya, ada timbunan sampah yang sangat tebal, di mana timbunan sampah di TPA Jatiwaringin ini bisa mencapai 8 hingga 10 meter nih, yang mengakibatkan proses pendinginan permukaan tidak mencapai pusat kebakarannya. Biasanya pusat kebakaran itu ada di bawah timbunan sampah, teman-teman. Dan poin terakhir ini adanya bara panas atau api kambuh. Kejadian ini mungkin dapat mengecoh petugas di lokasi kejadian karena terlihat dari luar itu nampak api sudah padam. Namun di dalam masih ada proses pembakaran dan bisa saja api itu menyulut kembali sehingga menimbulkan kebakaran yang akan berlanjut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak terhadap lingkungan. Dari kebakaran sendiri sebenarnya dapat menimbulkan beberapa kerugian ya ataupun dampak di beberapa aspek gitu. Untuk aspek yang kita bahas di sini itu khususnya untuk lingkungan. Selain dari lingkungan juga terjadi adanya kerugian atau dampak untuk aspek kesehatan dan iklim. Yang pertama untuk kesehatan adanya gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, dan peningkatan resiko penyakit. Kalau dari aspek iklim yang akan berdampak juga dari adanya kebakaran ini, yaitu peningkatan suhu global, peningkatan emisi gas rumah kaca, dan perubahan pola cuaca dan bencana iklim. Selain kedua aspek tersebut juga sebenarnya ada juga aspek sosial, yaitu aktivitas warga menjadi terganggu, jarak pandang yang menurun, dan keluhan masyarakatnya yang meningkat. Serta ada juga aspek dari segi ekonomi, yaitu biaya pemadaman yang cukup tinggi, kerusakan aset, serta penurunan produktivitas dan citra institusi. Nah, khusus di slide ini kita akan membahas dampak terhadap lingkungan. Jadi, dari adanya kebakaran di TPA Jatiwaringin sendiri nih, teman-teman, kita pastinya akan mendapatkan dampak-dampaknya terutama bagi pencemaran udara, pencemaran tanah dan air tanah, serta pencemaran lingkungan. Dari pencemaran udara di sini pastinya akan berdampak adanya asap polutan yang merupakan salah satu indikator untuk kita mengetahui nih apakah udara tersebut tercemar atau tidak. Dan pastinya juga tadi udah terkena ya untuk dampak kesehatannya, yaitu adanya gangguan pernapasan, iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Nah, untuk di pencemaran udaranya dari kebakaran ini sendiri biasanya itu timbul partikel PM2,5, yaitu PM atau partikel halus yang dapat terbawa angin. Ada juga NOx dan VOC, yaitu nitrogen oksida dan senyawa organik volatil. Selain itu, ada juga senyawa dioksin dan furan yang terbentuk pada pembakaran material berkorin seperti plastik tertentu. Untuk pencemaran tanah dan air sendiri, ini pastinya kita akan mengalami dari adanya penyerapan tanah akibat kebakaran di TPA Jatiwaringin. Jadi tanah yang
menjadi timbunan di sampah tersebut atau menjadi alas lah ya teman-teman, itu sendiri akan tercemar karena adanya pembakaran tersebut. Di mana senyawa-senyawa yang telah terbakar sendiri itu masuk meresap ke dalam tanah dan akan mengalir ke aliran air yang di sekitar TPA Jatiwaringin. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke pembahasan inti nih teman-teman. Tadi itu kan judul podcast kita merupakan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada kebakaran di TPA Jatiwaringin kan. Nah, untuk slide ini kita akan membahas lebih intinya yaitu gimana caranya kita melakukan penerapan SMK 3 di TPA tersebut. Yang pertama yang harus kita lakukan adanya identifikasi bahaya dan resiko. Identifikasi bahaya dan resiko ini merupakan langkah pertama dalam manajemen K3, yaitu melakukan identifikasi bahaya atau hazard identification tanpa mengenali bahaya yang ada tidak mungkin menyusun langkah pengendalian yang efektif. Pada kasus kebakaran TPA Jatiwaringin ada beberapa potensi bahaya yang harus dikenali sejak awal. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu timbunan sampah tinggi. Di sini termasuk sumber bahaya ya teman-teman, akan menimbulkan potensi seperti adanya longsor landfill, yaitu setelah penyiraman jumlah besar. Lalu sumber bahaya kedua yaitu adanya gas metana atau CH4. Di sini akan berpotensi menimbulkan resiko kebakaran dan ledakan apabila terkumpul dalam konsentrasi tertentu. Yang ketiga, yang merupakan sumber bahaya, yaitu adanya alat berat, di mana alat berat tersebut akan menimbulkan potensi resiko yaitu adanya tabrakan, terjepit, tergelincir pada permukaan landfill yang tidak stabil, dan perlunya SOP serta pengawasan dari pihak berwajib. Lalu untuk bahaya yang keempat ada air lindi di mana akan menimbulkan potensi kontaminasi biologis dan kimia melalui kontak kulit. Yang kelima, bahayanya ada suhu tinggi. Untuk suhu tinggi sendiri berpotensi menyebabkan resiko heat stress, dehidrasi, kelelahan petugas pada lapangan di TPA Jatiwaringin. Yang keenam, ataupun bahaya yang keenam, di sini adanya asap beracun yang berpotensi akan menimbulkan risiko ISPA, iritasi mata, penurunan kapasitas kerja yang mengakibatkan adanya tingkat risiko yang tinggi. Bahaya juga merupakan hal yang harus kita awasi dan harus kita cermati dari awal penilaian SMK 3 itu sendiri. Untuk identifikasi bahaya dan risiko ini mungkin bisa kita sering sebut HIRADISI, di mana singkatan dari Hazard Identification, Risk Assessment, dan Risk Control. Metode ini biasanya menilai antara likelihood dan severity. Likelihood sendiri itu merupakan kemungkinan terjadinya bahaya, dan severity merupakan tingkat keparahan dampak. Nah, untuk menentukan itu semua, kita juga harus menilai risiko itu secara objektif nih teman-teman, agar tidak terjadi kekeliruan di masa yang akan datang. Setelah dilakukan penilaian bahaya dan risiko, di sini juga kita harus melakukan analisis risiko menggunakan HIRADISI. Untuk analisis ini yang pertama kita melakukan identifikasi di mana kita mengidentifikasi seluruh potensi bahaya di lokasi kerja. Tadi mungkin yang di slide sebelumnya kita sudah mengidentifikasi ya bahaya-bahayanya seperti adanya gas metana, alat berat, tumpukan landfill, ataupun tadi ada suhu tinggi dan lain-lain ya teman-teman. Itu salah satu proses yang sudah kita lakukan di tahap awal. Yang kedua, adanya penilaian. Nah, penilaian sendiri ini kita menilai dari likelihood dan severity untuk setiap bahaya. Dari slide yang sudah kami tampilkan, mungkin teman-teman bisa melihat ada beberapa kategori di sini seperti ringan, sedang, berat, ataupun sangat berat. Dan untuk di likelihood-nya ada yang bisa dilihat ya, ada yang warnanya hijau, kuning, ataupun oranye, ataupun agak kemerah-merahan ini, itu merupakan salah satu tanda ataupun salah satu hal yang bisa kita nilai dan kita bisa prediksikan dari awal mengidentifikasi bahaya itu sendiri. Yang ketiga, setelah dilakukan penilaian, kita dapat mengoperasikan eksavator, terus melakukan juga nih pengoperasian eksavator yang lebih baik
dengan SOP yang sudah ada. Di sini kita bisa melihat monitoring lapangan juga, apakah di lapangan tersebut adanya bahaya heat stress yang tinggi, terus adanya dehidrasi tinggi, itu akan berdampak semuanya terhadap operator dari ekskavator itu sendiri. Nah, dari adanya bahaya-bahaya tersebut, apakah memungkinkan operator tersebut akan mengendalikan ekskavatornya? Takutnya terjadi adanya bahaya tabrakan ataupun cedera berat serta sedang ya, yang akan ditimbulkan dari ekskavator itu sendiri. Di sini adanya aktivitas yang paling utama atau resiko yang prioritas paling kita hadapi itu adanya pemadaman api. Karena adanya pemadaman api ini kita akan minimalisir asap beracun yang menyebar di area TPA Jatiwaringin yang menimbulkan resiko seperti keracunan dan meningkatkan tingkat resikonya yaitu tinggi. Lalu yang kedua, adanya asap beracun sendiri yang tadi mungkin saya jelaskan akan beresikonya tinggi kepada dampak di aspek kesehatan. Adanya juga pendinginan hotspot. Di sini untuk bahayanya sendiri itu dari longsoran sampah nih teman-teman. Untuk resikonya itu sangat fatal ataupun bisa kita katakan tinggi. Lalu adanya monitoring lapangan. Di sini untuk aktivitas monitoring lapangan itu yang tadi sudah kita jelaskan juga, ada bahaya mengenai heat stress, dehidrasi, tabrakan, ataupun cedera berat ya. Nah, ini sendiri tingkat resikonya merupakan tingkat resiko yang sedang. Untuk yang kelimanya sendiri, di sini ada terapkan kontrol sesuai tingkat resiko yang dinilai, yaitu kita melakukan adanya penggunaan APD lengkap, terus hidrasi atau istirahat, lalu ada juga sistem pemadaman deteksi asap, pembatasan area berbahaya, ataupun SOP dan pelatihan. Untuk pengendalian sendiri yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada 5 poin itu belum termasuk dalam hierarchy of control, maksudnya belum diurutkan berdasarkan hierarki tersebut ya teman-teman. Di next slide, saya akan membahas mengenai penerapan hierarki pengendalian bahaya dan resiko. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa melihat nih, ada beberapa urutan seperti eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administrasi, maupun alat pelindung diri. Sebenarnya konsep hierarchy of control ini menjelaskan bahwa pengendalian resiko sebaiknya dimulai dari paling efektif, bukan langsung mengandalkan alat pelindung diri atau APD. APD sendiri itu apa sih? APD adalah lapisan perlindungan terakhir, bukan pengganti pengendalian teknis. Jadi dari urutan sini teman-teman bisa melakukan hal yang pertama kali dilakukan yaitu adanya eliminasi. Eliminasi sendiri yaitu menghilangkan sumber bahaya dari lingkungan kerja. Ini yang paling efektif dan menghilangkan bahaya secara tuntas. Selanjutnya ada substitusi dengan mengganti bahan atau proses alat berbahaya dengan yang lebih aman. Yang ketiga, adanya rekayasa teknik, yaitu mengubah desain peralatan atau proses agar lebih aman. Dan yang keempat, adanya pengendalian administrasi, yaitu mengendalikan resiko melalui aturan dan prosedur kerja. Contohnya adanya SOP kerja, izin kerja, adanya rambu peringatan, ataupun administrasi lainnya yang mengenai tentang pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Dan yang kelima, ini adalah alat pelindung diri, merupakan alat pribadi yang digunakan pekerja, meliputi seperti sepatu safety, terus ada helm safety, kacamata safety, sarung tangan golf, terus juga ada juga rompi dan hal-hal yang lainnya yang setidaknya bisa digunakan untuk bekerja dan mengendalikan adanya pengendalian penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan kerja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai evaluasi penanganan kebakaran TPA di Jatiwaringin. Nah, di sini itu merupakan tindakan kunci dalam manajemen krisis ya, teman-teman. Berdasarkan informasi resmi penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin, upaya penanggulangan dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai instansi. Dari perspektif tanggap darurat, koordinasi yang ditunjukkan cukup baik,
Namun dari sudut pandang manajemen risiko, terdapat pelajaran penting yang harus diambil. Upaya yang dilakukannya sudah dilakukan juga oleh, dinas terkait ataupun instansi terkait, yaitu adanya penyiraman menggunakan mobil pemadam kebakaran, waterbombing untuk pendinginan area luas, injeksi air ke dalam timbunan sampah atau deep injection, alat berat untuk membuka akses dan mengisolasi area, dan kolaborasi lintas instansi dalam operasi pemadam. Di sini ada beberapa poin yang, kita cantumkan dan kita menjadi poin penting. Yang pertama adanya respon darurat, yang itu koordinasi dari berbagai instansi yang tadi saya jelaskan juga. Biasanya instansi yang terjun itu ada dari BPBD, dari TNI, dari Dinas LH, dari polisi, dari Dinas Kesehatan, ataupun Dinas Pemadam Kebakaran, yang mereka selanjutnya melakukan, pemantauan serta pembangunan posko penanganan kebakaran di area tersebut. Lalu adanya pemadaman aktif yang sudah tadi saya jelaskan juga melalui pemadam kebakaran. Di sini dilakukan penyemprotan air ke titik api, penggunaan alat berat, serta pembatasan penyebaran api. Yang ketiga adanya pendinginan, di mana dilakukan deep injection atau injeksi air. Di sini digunakan untuk menurunkan suhu di dalam timbunan serta mencegah nyala ulang. Dan ada juga dilakukan monitoring oleh dinas-dinas terkait, yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, maupun Dinas Kesehatan terkait suhu. Terus ada juga gas CH4 maupun gas CO, lalu juga ada beberapa parameter lain yang sedang dievaluasi oleh mereka atau dimonitoring. Lalu yang kelima adanya pemulihan lingkungan. Di sini pemulihan lingkungan sendiri memang cukup lama, namun dilakukan setelah pemadaman usai dan api benar-benar sudah tidak menyala di area tersebut. Nah, untuk pemulihan lingkungan sendiri ini adanya pembersihan area terdampak, revegetasi dan penghijauan, serta pemulihan fungsi lingkungan. Oke, di sini ada beberapa rekomendasi yang kami cantumkan terhadap, kebakaran di TPA Jatiwaringin. Strategi pengendalian kebakaran TPA sendiri itu harus disusun berdasarkan prioritas waktu, di mana dari kesiapsiagaan jangka pendek hingga transformasi sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam jangka pendeknya ada beberapa poin yang kami cantumkan, yaitu adanya monitoring suhu terhadap timbunan secara berkala, adanya juga inspeksi musim kemarau, adanya penyediaan APD yang dilakukan sesuai standar, dan SOP darurat terhadap tanggap darurat kebakaran. Untuk jangka menengah, yang pertama ada pemasangan sensor gas, itu khususnya untuk gas metana dan gas CO. Selanjutnya ada juga sanitary landfill, akses kendaraan, reservoir air dan hidran, serta pelatihan rutin bagi operator dan petugas di TPA Jatiwaringin. Dan yang ketiga adanya rekomendasi untuk jangka panjang. Di sini yang pertama pemanfaatan landfill gas bisa digunakan sebagai, sumber utama api di daerah TPA Jatiwaringin. Lalu ada juga program 3R dan digitalisasi pemantauan serta untuk kesimpulan utuh dari podcast kita hari ini, yang pertama pastinya kita akan mengetahui mengenai faktor multifaset, yaitu kebakaran TPA hasil interaksi biologis, fisik, dan operasional. Interaksi biologis itu berasal dari gas metana atau CH4. Lalu dari fisik sendiri itu adanya timbunan dan self-heating, dan adanya operasional mungkin dari pekerja di area TPA Jatiwaringin. Yang kedua, adanya dampak signifikan merupakan dampak yang akan ditimbulkan dari adanya kegiatan ataupun dampak akibat kebakaran di TPA Jatiwaringin sendiri. Yang pertama adanya pencemaran udara, adanya resiko kesehatan, dan adanya gas rumah kaca. Yang ketiga,
Direduksi efektif, di mana kita akan melakukan identifikasi, penilaian, serta pengendalian untuk prioritas mitigasi. Dan yang keempat, pastinya adanya proteksi lingkungan dan ketiga atau OHS. Untuk proteksi lingkungan dan K3 sendiri harus dilakukan secara terintegrasi melalui rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan peningkatan kapasitas SDM. Sekian podcast kita hari ini. Mungkin teman-teman dapat mengambil hal-hal yang baik dari podcast yang sudah kami sampaikan pada saat ini. Dan juga pastinya kita ada satu nih pepatah yang mungkin teman-teman bisa ingat dan bisa terapkan di dunia asli maupun di dunia kerja, yaitu keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya diukur dari kemampuan mengangkut dan menimbun sampah, tetapi juga dari kemampuan mengendalikan resiko terhadap lingkungan dan keselamatan manusia. Penerapan prinsip proteksi lingkungan dan ketiga bukan lagi pilihan ya teman-teman, melainkan kebutuhan dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang aman dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.